Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk itu kepada Ustadz Abdurrahman SAG kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العلي العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, marilah kita bersama-sama mendudukkan hati dan bersama-sama memohon keberkahan atas acara ini melalui doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Tamrin MMPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin secara agama Islam. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, seiring rasa syukur terpanjatkan kehadirat-Mu, pada hari ini kami melaksanakan acara peluncuran dan dialog percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Ya Allah ya Fatah, Tuhan yang membuka kebaikan. Melalui acara ini kami memohon hidayah-Mu, menghantarkan kami mewujudkan kekuatan ekonomi, keuangan yang berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian daerah dan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, dengan diiringi keridaan-Mu ya Allah, kami memohon keberkahan-Mu. Berkahilah kami, berilah petunjuk rahmat, taufik dan hidayah-Mu, serta kesehatan kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Haji Yandri Susanto beserta istri, beserta Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Muhyiddin beserta istri. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ridailah dan berkahilah tugas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk pembangunan yang menyeluruh di seluruh Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan. Ya Allah, ya Razak, Tuhan yang memberikan rezeki, ridailah kami melaksanakan percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih demi mendorong kemajuan ekonomi secara berkesinambungan, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat dan mewujudkan rakyat Kalimantan Selatan maju dan sejahtera. Ya Allah, ya Nafi, Tuhan yang memberikan manfaat, perkenankan doa kami
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Ini sambutan dadakan, Pak. Dalam rundown-nya nggak ada sambutan saya. Tadi Pak Menteri juga meminta. Yang saya hormati saudara kami Menteri Desa Bapak Yandri Susanto beserta Ibu Ratu. Selamat ya Bu. Ibu Ratu ini terpilih jadi Bupati di Serang. Yang saya hormati, saya muliakan Menteri Koperasi atau yang mewakili Ibu Heni beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Sekjen, Bapak Irjen Kementerian Desa beserta seluruh jajaran. Yang saya banggakan, yang saya sayangi, Gubernur Kalimantan Selatan, Kakanda Muhyiddin. Mau nyebut dengan ibu, ibunya nggak ada nih. Oh, ibu maaf, offset saya. Beserta ibu, yang saya hormati Bapak Kapolda, Bapak Kabinda, KBNN, Bapak K dan Lanut, beserta para bupati se-Kalimantan Selatan, para wali kota se-Kalimantan Selatan, yang terhormat Ketua DPRD, Bapak Sopyan Haka, Kepala Dinas se-Kalimantan Selatan, khususnya Kepala Dinas Koperasi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi. Yang saya cintai, semua kepala desa, semua lurah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah kita disehatkan Allah hingga siang hari ini bisa bekerja berkarya sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Mudah-mudahan upaya kita hari ini dalam rangka mendukung percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih dalam rangka menuju Indonesia Emas nantinya, mudah-mudahan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Menteri beserta rombongan, Pak Sekjen, Pak Dirjen, juga yang mewakili Menteri Koperasi. Selamat datang di Kalimantan Selatan. Perlu saya informasikan terkait dengan koperasi khususnya di Kalimantan Selatan, ini bukan barang asing. Koperasi bukan barang baru, tetapi sudah banyak koperasi-koperasi kita tersebar di Kalimantan Selatan, baik koperasi pensiunan, koperasi korpri, koperasi karyawan, koperasi siswa, koperasi mahasiswa, koperasi petani, koperasi perkebunan, koperasi nelayan, dan lain-lain. Kami berharap kedatangan Pak Menteri hari ini, Pak Menteri Desa beserta rombongan, Menteri Koperasi yang diwakili oleh staf ahli, harapan kami bagi warga masyarakat Kalimantan Selatan ini bisa membawa angin segar, angin surga untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, masyarakat perkotaan Kalimantan Selatan melalui pembentukan percepatan pembinaan koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Selatan. Saya selaku
wakil rakyat sangat memahami betapa pentingnya pembentukan dan pembinaan Koperasi Merah Putih ini. Dan saya meminta dengan segala kerendahan hati kepada semua lurah, kepada semua kepala desa untuk mendukung sepenuhnya pembentukan sekaligus menjalankan koperasi desa ini, Koperasi Merah Putih ini, agar masyarakat di daerahnya sejahtera, bisa memberdayakan ekonomi di desanya, memberdayakan ekonomi di kelurahannya. Presiden Prabowo Subianto sangat serius dengan pembentukan Koperasi Merah Putih ini. Beliau dalam setiap rapat terbatas, selalu mengedepankan pentingnya pemberdayaan, memajukan masyarakat pedesaan dan masyarakat kelurahan. Karena sangat sederhana filosofinya, untuk memajukan Indonesia ini, untuk menuju Indonesia emas nantinya ke depan, pembangunan harus dimulai dari desa. Desanya maju, desanya sejahtera, desanya makmur, berarti kecamatannya sejahtera, kecamatannya maju, kecamatannya makmur. Kalau kecamatannya makmur, berarti kabupatennya makmur, kabupatennya sejahtera. Kalau semua kabupaten di seluruh Indonesia makmur sejahtera, berarti Indonesia maju. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian dari saya dan harapan saya ke depan kepada Pak Menteri, Menteri Desa dan Menteri Koperasi. Pasca pembentukan koperasi ini, mohon pembinaan lintas sektoralnya diperhatikan sekali. Demikian sambutan saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita simak bersama laporan perkembangan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang akan disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Kepada Bapak Haji Muhyiddin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diselamatkan dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Bapak Haji Yandri Susanto bersama istri dan rombongan. Dan kami juga mengucapkan selamat atas terpilihnya menjadi Bupati Serang. Walaupun PSO tapi tetap menang. Karena lawannya tidak puas. Uang negara habis, tapi yang penting kita menang. Yang kami hormati Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang diwakili staf ahli Menteri Bapak Sugeng Susanto. Selamat datang Pak. Yang kami hormati Sekjen Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Bapak Taufik. Yang kami hormati, ini Adinda ini terdiri harusnya di PR ini di atas. Adinda di PR ini dapil 1 Kalimantan Selatan.
Adinda Sultan Hairul Salih. Yang kami hormati Bapak Forkominda yang berhadir pada hari ini, lebih khusus Pak Ketua, Pak Kapolda, Pak Kajati, Pak Kaminda, Pak Danlanut, BNN, ya Kajati udah, Ibu Kajati dah, ini pasti kelihatan lah Ibu Kajati ini kan. Yang kami hormati juga Pak Sikda juga ada hadir. Yang kami hormati instansi vertikal yang berhadir pada hari ini dari perbankan, BUMN yang hadir, terima kasih atas ada tangannya. Yang kami hormati para bupati, wali kota atau yang mewakili, wabil khusus hari ini yang datang, saya berdiri. Itu Tabalong, Bupati Tabalong. Ini Tabalong Pak Menteri. Nanti Pak Menteri datang lagi ke Tabalong nanti. Yang kami hormati khusus juga Balangan. Ini Balangan. Ini yang terkaya kabupaten ini, memberikan satu mobil tiap kepala desa. Luar biasa. Mudah-mudahan yang lainnya bisa juga dapat mobil nanti. Yang hadir juga saat ini Brabai, AST. Nah ini Abdurija, ini dari TNI ini, dari apa pangkat secaba ya? Oh luar biasa, menjadi bupati luar biasa ini, disiplin, pangkat pakai terus, silakan duduk. Yang kami hormati juga HSS, ini wakil. Ya, silakan. Yang kami hormati Beritu Kuala, ini wakil. Yang kami hormati Kabupaten Banjar. Ya. Luar biasa Kabupaten Banjar hari ini. Yang kami hormati Wali Kota, walaupun biji kan Bapak. Walaupun setumet tapi PJ wali kota gitu. Ya. Yang lainnya Sikda dan asisten kada usah disambat lagi. Kalau disambat kada usah disampaikan. Yang kami hormati Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Biro yang berhadir, staf khusus dan ibu-ibu dan wanita beserta rombongan. Habis kira lah. Yang kami hormati lebih khusus, nah ini khusus ini pesantren yang dari gawat, bila yang kada najar, bila kada yang terhormat karena bisa kayak ini yang dari lain ini. Yang kami hormati istri yang tersayang. Wah, ini Pak Yandri, Pak Menteri, saya ini nggak bisa meninggalkan istri kemanapun. Tapi saya lihat nanti hari ini juga Yandri diiringi istri. Wah luar biasa ini. Jadi selalu diajak, tapi kalau udah jadi nanti susah nih mengiringi. Tapi kalau saya bawa terus kemanapun. Saya nggak bisa tertinggal. Karena istri ini kan setia siang malam. Yang kami hormati dan kami banggakan. Para pembakal. Kita ini pembakal Jalpa Yandri, di sini apa mengatakan menjadi Pak Menteri kan? Di sini apa kepala desa pembakal di sini. Kalau pembakal top di masyarakat. Tapi kalau kepala desa kurang top sedikit, pembakal yang top Pak Menteri itu. Dan juga lurah yang berhadir pada hari ini. Pendamping nggak ada ya. Karena terbatas tempat kita. Yang kami hormati juga seluruh camat yang berhadir. Bapak Ibu-Ibu, mohon maaf ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takjim ulun kepada pian seberatan. Alhamdulillah
puji syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan acara pada hari ini, yaitu dengan pertemuan silaturahmi hari ini kita dengan Menteri, bisa membawa kebaikan, keberkahan bagi Kalimantan Selatan, terutama bagi para pembakal atau kepala desa atau lurah. Dalam acara peluncuran dan dialog percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Kalimantan Selatan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bisa berhadirnya di tempat kami di Kalimantan Selatan, dan juga selamat datang Pak Menteri bersama rombongan dan Adinda kepada tanah leluhur juga yang hari ini mendatangi kami di sini atau datang berhadapan atau bertemu muka dengan para pembakal. Ini luar biasa. Saya cuma tanya, Pak Menteri bisa nggak datang ketemu dengan pembakal? Katanya Pak Menteri bisa, atur waktunya. Dan kemarin mau dengan Menteri Pangan, tapi karena pertimbangan ini rupanya ada terselip acara di lain yang lebih dulu. Terpaksa hari ini diwakili oleh Dirjen ya, staf ahli. Nah juga Menteri Koperasi juga kemarin itu. Nah jadi dalam hal ini kami juga melaporkan kepada Pak Menteri, jumlah kecamatan bupati itu ada 13. Jumlah kecamatan ada 156. Jumlah kelurahan ada 144. Jumlah desa itu ada 1.871. Jadi total 2015. Jadi aku bingung juga tadi main teleponan sama dinas PMD. Bilang aku berapa kira-kira jumlah kelurahan atau desa, bukan kelurahan, desa. Katanya pada 2015 kok kira tahun 2015. Jadi karena nyambung tadi. Rupanya jumlahnya 2015. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi desa yang mandiri itu sebanyak 811 yang mandiri. Kemudian desa maju sebanyak 839. Sedangkan desa hanya di desa yang sedang berkembang itu hanya tersisa sebanyak 2021. Jadi di sini di Kalimantan Selatan tidak ada desa tertinggal. Jadi tenang aja, karena perlu diperhatikan nggak apa untuk desa tertinggalnya. Tapi pembakal yang ada ini perlu diperhatikan. Karena tidak ada tertinggal, perlu diperhatikan dengan yang lain. Nah, sedangkan kita musyawarah untuk membuat koperasi ini berakhir pada bulan Mei ini. Ini janji daripada PMD tadi, Kepala Dinas. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Karena apabila kita terlambat, kita juga akan lambat nanti. Saya dengar apabila yang tidak membuat Ajin, ada yang mau anu nih? Anu kita bakawan lah, jangan tapi selimpar-melimpar nih. Jadi koperasi ini program pemerintah, yaitu dari Pak Presiden Prabowo. Ini harus kita laksanakan. Kenapa?
Karena ini untuk memudahkan daripada bapak-bapak, ibu-ibu, kepala desa yang ada di Kalimantan Selatan atau lurah. Karena mana koperasi ini bisa nanti untuk meningkatkan salah satunya pangan, UMKM, bisa membantu dan bisa meminjam duit. Meminjam duit, saya dengar tadi ini bisikan-bisikan itu sampai 3 miliar tanpa anggunan kepada Bank BRI ya. Nah ini luar biasa. Dan apabila yang tidak membentuk Koperasi Merah Putih, dana bantuan yang setiap tahun akan tidak diluncurkan. Kan ini bahaya nih. Jadi baik kita patuhi aja sudah. Jadi kalau bisa bulan Juni akhir sudah terbentuk. Jadi mudah-mudahan akhir Juni sudah terbentuk semua. Dan artinya terima kasih hari ini Menteri mau meninjau salah satu contoh koperasi yang ada di Kabupaten Banjar. Ini adalah koperasi Indah Lestari ya tadi ya. Indah Lestari. Luar biasa. Bangunannya itu mungkin Bupati ya membuatnya ya. Pak Saidi ya yang membuatnya. Bangunan seperti gedung apa? Gedung kantor istana. Itu kantornya aja, kantor kepala desa dan koperasi. Dan gedungnya juga ada, besar juga. Itu cukup untuk rapat. Dan lagi dibangun lagi sampingnya tadi untuk nanti UMKM atau kantor serbaguna lagi. Ini luar biasa. Nah ini tadi terkesan Pak Menteri melihat ke sana. Ini nanti saya minta kalau memang ini menjadikan contoh, nanti kami minta bisa suratnya Pak Menteri. Jadi kami dengan Bupati bisa menyiapkan di sana nanti dialog lewat video call atau online atau Zoom. Nah ini kalau sampai artinya kita ini sebagai contoh, mudah-mudahan kita semua sudah tidak ada lagi ketinggalan. Jadi saya mengharapkan, saya sebagai gubernur mengharapkan kepada PLC Beratan cepat-cepat untuk membentuk Koperasi Merah Putih. Ini yang kemudian dari oleh kepala desa. Karena ada yang lain, Pak, bagaimana kalau kami ingin jadi koperasinya, kami membentuknya? Tidak bisa, itu pembakar yang punya harus yang mengordinirnya. Nah jadi, mohon maaf pada kesempatan ini, kalau ada yang mendengar nih, ini janji, tapi ternyata kada boleh, ulun ada niat Pak Menteri, hari ini datang ulun nak memberi duit, ternyata kada boleh. Bila memberi duit sedikit saja, berapakah? Ulun kena. Jadi mohon maaf kalau ada yang mendengar ujar tijar, ada pembakar betakon. Ada rencana Pak Gubernur kami datangi hendak memberi duit. Bujurkah karenakah? Jadi bila ada yang mendengar memang bujur. Tapi setelah ulun betakon, kada boleh. Bila memberi berapapun ulun kana. Karena ulun gubernur memberi pian, apalagi datang saya ini berarti menyukuk pian datang ke sini. Tapi mudah-mudahan pian dapat SPPD-nya lah. Nah, tetapi ini akan ulun tanda tangani karena nih untuk pencairan dana 35M untuk desa. Untuk desa, nanti mungkin satu desa itu dapatnya 18 juta. Nah ini, jadi mudah-mudahan ini bisa cair setelah perubahan. Mungkin itu saja, karena kelawasan ini nah. Karena ada pakai tek ini, kada ngaur pantirnya sudah. Sebelum akhiri, ini ada pantun Pak.
olahraga di akhir pekan. Mampir ke pasar beli ayam kampung. Terima kasih Bapak Yandri hadir di Kalimantan Selatan. Kami senang bertemu Bapak secara langsung. Rumah Banjar hubungan tinggi. Rumah adat warisan orang Bahari. Bekerja bersama membangun koperasi. Kami mohon arahan dari Bapak Menteri. Salah hilap, mohon maaf, minta halal, minta reda, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan sesaat lagi kita akan bersiap-siap untuk melakukan prosesi peluncuran percepatan musyawarah desa, Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih secara simbolis yang akan ditandai dengan penekanan tombol sirine. Mohon izin Bapak-Bapak untuk bersiap-siap, kami akan pandu dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Dan dengan ini percepatan musyawarah desa Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih resmi diluncurkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang terhormat anggota DPR RI dari Dapil Kalsel 1 dari fraksi PAN, saudaraku atau Bapak Pangeran Khairul Saleh. Tepuk tangan buat beliau, Pak. Karena ini banyak agenda penting, tapi untuk ketemu dengan para pembakal, dia tinggalkan acara yang lain, pulang kampung untuk bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Selatan yang gagah berani, sehat walafiat, kebanggaan saya ini Bapak Ibu, berserta Ibu Fatul Jannah. Kita doakan Pak Gubernur kita ini sehat walafiat, membawa Kalsel semakin maju dan membanggakan buat kita semua. Kemudian unsur Forkopimda yang nanti yang dari Jakarta belakangan saya sebut. Pak Ketua DPRD, kemudian Pak Kapolda, Pak Irjen Yuda, tadi Pak Sopian, Ibu Kajati, kemudian Pak Kabinda, Pak Kepala BNN, Kepala Pak Danlanal, dan Lanut, semuanya yang hadir, para bupati, wakil bupati, para wali kota, wakil wali kota, dan tentu kami bawa rombongan besar dari Jakarta. Pertama yang mewakili Bapak Menko Pangan, yang sekaligus Ketua Satgas Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, yang hari ini hadir Pak Sugeng sebagai staf ahli. Makasih Pak. Kemudian ini Menteri Koperasi juga tadi izin karena berbagi tugas, beliau di provinsi lain, saya di sini, tapi beliau mengutus staf ahli Ibu Heni Nafilah, makasih Bu. Dan saya bersama rombongan juga dari Kementerian Desa dan PDT, ada Pak Sekjen, Pak Taufik Majid, Pak Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi, Pak Tabrani, Dirjen Desa dan Pedesaan, Pak Nugroho. Kemudian tadi juga ada Pak Kepala Kemenak, tadi mana Pak Kepala Kemenak tadi? Pak Tabrani. Udah, oh itu sahabat saya itu,
Pak Kanwil Kementerian Agama itu teman lama saya waktu saya Ketua Komisi 8. Tentu para camat, para pembakal se-Kalimantan Selatan, para lurah di Kota Banjar dan Kota Banjarmasin, kemudian para pendamping desa, datang nggak pendamping desa? Para pendamping desa dan tentu kepala dinas dan lain sebagainya yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Saya juga hadir seperti Pak Gubernur bilang tadi, didampingi sama istri tercinta saya Bapak Ibu. Istri pertama saya Pak. Dan terakhir, ini misalnya keberaniannya nggak ada Pak. Ibu Haja Ratu Rahmatu Zakiyah. Ini Bupati Serang Pak, 2 kali pemilihan tapi sekali pelantikan Pak. Menang pertama 70%, diulang menang 76% Pak. Ini rupanya lawan salah hitung Pak, diulang tambah menang kita Pak. Baik Bapak Ibu, pada hari ini suatu yang membanggakan bagi kami. Terima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah sangat aktif, sangat responsif terhadap perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu Inpres nomor 9 tahun 2025. Judul Inpres itu percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan merah putih di seluruh Indonesia. Dan oleh karena itu, pada hari ini kita memulai langkah awal untuk pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Nah ini Bapak Ibu, ini Inpres nomor 9 tahun 2025, yaitu melakukan banyak tugas kita. Menteri Desa itu ada 7 tugas, Menko Pangan juga ada tugas, maka kami dari Inpres ini ada 18 yang terlibat, mulai dari Menko Pangan sampai Bupati Wali Kota. Maka nanti kami mohon kepada Pak Gubernur selaku Ketua Satgas di Provinsi Pak, sekretarisnya itu Kepala Dinas Koperasi Provinsi. Begitu juga dengan Wali Kota sebagai Ketua Satgas di kotanya masing-masing. Kemudian Bupati, nah ini terima kasih Pak Bupati, para Wakil Bupati, Bapak-bapak itu sebagai Ketua Satgas di tingkat kabupaten Pak. Jadi perannya sangat strategis dan penting. Nah maka ini pertama semenjak Republik Indonesia ada yang namanya koperasi, kita berkolaborasi secara besar-besaran. Kalau dulu mungkin hanya Menteri Koperasi saja Bu ya, tapi sekarang bayangkan itu Menko Pangan sebagai Ketua Satgas, Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menteri Hukum, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, kemudian Bupati, Wali Kota, Gubernur, semua terlibat. Ini artinya Bapak Ibu, koperasi merah putih ini tanggung jawab kita semua. Jadi Bapak Presiden melalui ratas pertama ketika membentuk ini, kami hadir langsung. Bapak Presiden ingin sekali di desa Bapak Ibu itu tidak ada lagi rentenir Pak. Karena rentenir ini mencekik dan membunuh rakyat kita karena bunganya harian. Insya Allah juga dengan koperasi merah putih ini, para tengkulak yang sering membuat harga mahal itu bisa kita pangkas atau kita potong. Kemudian juga di koperasi ini akan kita bangun gerai-gerai yang lain. Tadi saya lihat di desa Indrasari, punyanya Pak Bupati Pak Saidi tadi, bagus sekali di Indrasari, namanya Pak pembakalnya Pak Ahmad Yani, datang nggak Pak Ahmad Yani ini? Oh datang ya, bagus sekali Bapak Ibu. Dan saya sampaikan kepada Pak Gubernur tadi, musyawarah desa khusus yang dilakukan di Indrasari, yang sudah saya kunjungi ke mana-mana, sudah banyak provinsi yang saya kunjungi, beberapa desa musyawarah desa khusus juga saya kunjungi. Tapi menurut saya tadi musyawarah desa khusus di desa Indrasari sangat bagus dan sangat kondusif, luar biasa ramai, tepat waktu dan menghasilkan yang sesuai dengan petunjuk
dari surat edaran Menteri Desa tentang tata cara musyawarah desa khusus. Jadi Bapak Ibu, langkah pertama kita adalah menggelar musyawarah desa khusus. Tanpa musyawarah desa khusus, maka tidak boleh mendirikan koperasi merah putih. Ini tidak ada tawaran lagi, Pak. Tadi saya bisik-bisik sama Pak Gubernur, insya Allah sisa waktu hari ini tanggal 21 Mei, di akhir bulan ini saya berharap 2000 lebih desa dan kelurahan di Kalimantan Selatan sudah siap dan selesai melaksanakan musyawarah desa khusus. Siap Bapak Ibu? Siap para pembakal? Karena kuncinya ada di desa ini. Ya, dan tentu juga yang sangat saya hormati seluruh BPD yang hadir pada hari ini. Karena nanti yang menggelar musyawarah desa khusus itu adalah BPD dan kepala desa. Tolong diundang semua unsur yang ada di desa Bapak Ibu. Apakah itu staf, pendamping desa, tokoh masyarakat, RT RW, penyuluh pertanian, bidan, mantri, tolong diundang. Karena tidak boleh bermusyawarah hanya 2 orang. Tidak boleh bermusyawarah hanya 5 orang bentuk. Itu cacat administrasi nanti. Takut ada yang menggugat, bisa dibubarkan koperasinya. Jadi Pak Gubernur, tolong nanti Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Camat, Wali Kota, Kepala Dinas PMD di semua tingkatan, tolong para kepala desa ini disupervisi, diawasi, sehingga dalam hal musyawarah desa khusus tidak ada cacat administrasi. Karena koperasi ini dilahirkan oleh pemerintah desa, walaupun dia tetap tunduk dengan undang-undang koperasi, gitu ya Bu Heni ya. Nah jadi tetap dia punya anggota, ada iuran wajib, ada iuran pokok, ada sisa hasil usaha dan lain sebagainya. Tapi karena ini diinisiasi oleh pemerintah, maka Bapak Presiden Prabowo Subianto tadi sudah mengeluarkan Enpres dan Kepres. Nah Kepresnya sudah membentuk atau menyusun struktur koperasi Desa Merah Putih mulai dari Satgas. Coba ditampilkan. Ketua Satgasnya adalah Menko Pangan. Tolong ditampilkan. Wakil ketuanya itu, wakil ketua 1 adalah Menteri Koperasi. Nah ini Bapak Ibu. Satgasnya ketuanya Pak Zulkifli Hasan, Menko Pangan. Ini atasan saya langsung Pak kalau di partai Pak. Sekaligus beliau ketua umum PAN masalahnya Pak. Pak Budi Ari itu wakil ketua 1, saya wakil ketua 2, Pak Mendagri, kemudian Pak Menteri KKP, terus sampai ke bawah. Dan kami sudah membagi koordinator wilayah Pak. Jadi para wakil menteri sudah dibagi tugas. Kalsel siapa penanggung jawabnya. Kemudian Jawa Barat, Banten dan sebagainya sudah dibagi. Artinya pemerintah sangat serius Pak. Dan tadi struktur ini sampai ke bawah. Nah contoh Kalsel mana Kalsel ya? Kalimantan. Berarti Kalimantan ini yang bertanggung jawab untuk wilayah 1 adalah Wakil Menteri Pertanian, Pak Sodaryono. Ini Wakil Menteri Pertanian bertanggung jawab untuk Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Ya, jadi beliau Pak Daryono. Nah, yang lainnya sudah diatur semua. Ke bawahnya gubernur, bupati, wali kota sampai ke tingkat desa semua sudah ada juklak dan juknisnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang penting kami sampaikan hari ini, kenapa musyawarah desa khusus penting? Karena dana desa itu akan cair tahap kedua Juni dan Juli atau Agustus paling lambat. Kalau para pembakal atau kepala desa atau sebutan lain di desa itu belum ada musyawarah desa khusus sesuai dengan surat edaran Menteri Keuangan, maka dana desa tahap kedua tidak akan ditransfer kepada Bapak Ibu. Penting ini. Jadi karena uangnya ada di Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan sudah buat surat edaran kepada Bapak Ibu untuk harus wajib hukumnya membuat musyawarah desa khusus untuk pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Nah ini Bupati juga punya kepentingan. Kalau dana desanya ditahan, kasihan Kalimantan Selatannya, termasuk gubernur. Dana desa yang ada di Kalimantan Selatan ini 1,4 triliun Pak. Besar Pak.
Jangan sampai gara-gara Bapak Ibu tidak membentuk koperasi desa Merah Putih, dana desa itu tidak dicairkan. Sekali lagi saya yakin Kalimantan Selatan sangat kompak untuk membentuk koperasi desa Merah Putih, ya. Nah, nanti dari hasil musyawarah desa khusus itu, Bapak Ibu akan usulkan ke akta notaris untuk menyampaikan berita acara pembentukan koperasi desa Merah Putih. Bayar akta notarisnya 2.500.000. Dari mana duitnya? Pertama, Menteri Desa sudah buat surat edaran boleh diambil dari dana desa yang dari 3% biaya operasional. Jadi boleh Pak, kalau dana desa 1 miliar berarti kan ada 30 juta. Dari 30 juta itu diambil 2,5 juta untuk akta notaris boleh. Atau Menteri Dalam Negeri juga sudah buat surat edaran. Boleh dari dana BTT Pak Bupati, boleh Pak. Boleh Bapak buat itu. Buat surat edaran dan mencairkan itu untuk ke para kepala desa. Atau dari gubernur juga boleh. Jadi tidak ada alasan para pembakal atau BPD atau semua yang ada di unsur di desa itu atau di kelurahan tidak melaksanakan musyawarah desa khusus. Boleh juga dana desa dipakai untuk beli kue dan lain-lain sebagainya Pak. Jadi dari sisi keuangan untuk pembentukan tidak membebani atau tidak dari kocek pribadi Bapak Ibu masing-masing, tapi banyak sumbernya, mulai dari CSR, dari gubernur, dari bupati, dari dana desa dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah ada dari salah satu itu dikeluarkan, maka sumber yang lain tidak boleh Bapak Ibu ambil. Contoh, kalau bupati sudah mengeluarkan 2,5 juta, jangan lagi dana desa dibuat untuk musdisus, double-double itu. 2,5 juta dari bupati, 2,5 juta dari gubernur diambil, dari dana desa juga diambil. Oh besar itu Pak. Jangan, nanti akan ada temuan ya. Kalau ada temuan berarti ada implikasi hukumnya. Nah, oleh karena itu tadi sudah diluncurkan bersama-sama tadi dengan Pak Kapolda, dengan Ibu Kajati, Pak Gubernur, Pak DPR kita, semua yang tadi mencet bel itu, artinya Kalsel sudah digaungkan untuk segera pulang dari sini, Bapak Ibu pulang dari sini untuk musyawarah desa khusus. Siap para pembakal, sekali lagi siap? Saya yakin insya Allah koperasi desa Merah Putih yang ada di Kalimantan Selatan akan menjadi koperasi yang membanggakan kita semua. Karena Pak Gubernurnya top, bupati-bupatinya hebat, ya. Kemudian Prokopimdanya juga sangat kompak, pembakal-pembakalnya sangat luar biasa. Syarat untuk maju itu luar biasa. Anggota DPR RI-nya ngawal terus Bang Pangeran. Jadi enak di Kalimantan Selatan. Semua kita guyup, semua kita bersatu untuk memastikan koperasi Desa Merah Putih atau koperasi Kelurahan Merah Putih itu benar-benar tepat waktu. Karena nanti tanggal 12 Juli wajib hukumnya semua badan hukum selesai Pak. Jadi tadi dari akta notaris diusulkan ke Menteri Hukum untuk disahkan menjadi badan hukum. Jangan sampai nanti Kalsel ada yang tercecer. Tanggal 28 Oktober Bapak Presiden akan meluncing koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih yang sudah mulai beroperasi. Maka tadi saya minta Pak Saidi, Pak Bupati, mungkin dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang mewakili Desa Indrasari tadi ya, kalau ada dialog sama Bapak Presiden melalui Zoom meeting dan sebagainya ya. Nah, sekali lagi saya berharap kita melalui koperasi Desa Merah Putih ini akan tadi ada pupuk, ada sembako, ada gas LPG, ada apotek, ada klinik, ada gudang, ada cold storage dan lain sebagainya. Inti pokoknya Bapak Presiden Prabowo ingin sekali asta cita yang ke-6 itu berhasil Pak. Apa asta cita ke-6 itu? Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Satu-satunya yang paling jitu adalah koperasi. Walaupun ada BUMDes. Banyak juga yang tanya kepada Menteri Desa, gimana nasib BUMDes? BUMDes jalan terus. Tidak akan terganggu dengan koperasi Desa Merah Putih. Contoh kemarin saya meresmikan 14 SPPG milik BUMDes di Yogyakarta. Boleh BUMDes mendirikan SPPG atau dapur untuk makan siang bergizi. Saya di Pandeglang meresmikan ekspor ikan mas koki milik BUMDes. Boleh. Jadi tidak terganggu dengan kehadiran dari koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih karena kita sudah membuat 12 aksi
bangun desa, bangun Indonesia yang ada di Kementerian Desa. Itu banyak sekali itu, ada desa ekspor, desa wisata, koperasi desa merah putih, BUMDes, Pro Iklim, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing, tidak perlu repot dengan kehadiran koperasi desa merah putih ini. Insya Allah koperasi ini bisa mensejahterakan rakyat yang kita pimpin di desa-desa seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sekali lagi bermusyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus. Kami tunggu aksi nyata Bapak Ibu, karena tadi kalau tidak dilaksanakan akibatnya banyak. Tentu kita tidak mau akibat itu ditanggung oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya turun ada pantun nih. Pantunnya, Kota Banjarbaru sangatlah indah, penghasil intan, permata, dan emas. Koperasi Desa Merah Putih sudah tiba, insya Allah membuat Indonesia sejahtera menuju Indonesia emas. Ini yang bikin Pak Pangeran, Pak. Pantun yang kedua, ini dari Kementerian Desa ini. Merpati putih hinggap di atas papan, ditangkap mas topan setelah sarapan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih memberikan harapan, harapan kebahagiaan untuk masa depan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, dan untuk selanjutnya karena ini Ya, adalah... silakan kalau ada yang mau nanya, ngasih saran, pendapat, atau masukan, atau pertanyaan. Mohon izin Pak Menteri, kita buka 2 pertanyaan boleh Pak? Hah? Kita buka 2 pertanyaan boleh? 3 boleh, 3. 3 boleh ya. Baik, kita 1. persilakan, silakan angkat tangannya dulu. Boleh angkat tangan? Angkat tangannya dulu. Baik, dan mohon izin mungkin berkenan kepada Bapak Menteri untuk menunjuk siapa yang memberikan pertanyaan. Boleh yang ingin bertanya angkat Tes. tangannya dulu. Silakan Pak Menteri. Boleh. 1, 1, 1, 1. Pas 5 ini. Oh, Kecuali yang atas, ya. silahkan. Silakan. Ya. Tapi kalau sudah ditanya, jangan diulangi lagi. Silakan. Pertama, maju. Silakan maju Bapak. Ya. Boleh menggunakan mikrofon yang ada di tengah. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri juga terlebih dahulu. Tes, 1, 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada yang telah diberikan untuk saya. Perkenalkan, nama saya Jelita, asal di Saing Bantai, Kecamatan Batangalai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pak. Desa saya itu paling ujung, Pak. Nah, jadi kita bercerita sedikit sebelum kita bertanya. Karena di desa Ulun ini Pak, atau desa saya ini berjalan kaki itu 2 hari 1 malam Pak. Itu pun ke desa Ulun itu baru RT 1 Pak 2 hari 1 malam. Kalau menjalani ke RT 3 di Mangga Jaya itu 1 hari lagi Pak, 1 malam untuk ke RT 3-nya Pak, dari RT 1. Ini nah. Jadi terima kasih atas paparannya tadi Pak Menteri Desa, masalah koperasi desa itu sebenarnya kita sangat bagus sekali, tapi apalah daya untuk desa kami ini Pak. Nah, sedangkan kami ini menempuh jalan berjalan kaki. Jadi bagaimana ini menghasilkan hasil pangan kami untuk membawanya keluar, maupun pemasaran, maupun gimana itu bagaimana caranya Pak. Nah, jadi bercerita masalah indik desa membangun, itu dikatakan boleh berkembang Pak untuk desa kami. Tapi kenyataannya desa kami yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2 desa yang berjalan kaki Pak,
Satunya Desa Ulun Aing Bantai dan 2 Desa Juhu. Itu bersampingan dengan Desa Aing Bantai, Pak. Tes. Jumlah penduduknya berapa? Jumlah penduduknya yang sekarang ini 72. Hah? 72, Pak. Penduduknya 72. Jumlah penduduk di desa Iya Pak, 72 kakak. 72 kakak? Iya, 3 RT Pak. Hah? 3 RT, 3 dusun. Totalnya berapa orang? Kalau totalnya Pak, masih kurang ingat Pak, kurang lebih. Kalau jiwa pemilih itu kemarin 132 itu jumlah pemilih, tapi kalau mulai dari nol mungkin saya lupa Pak. Ya Pak. Nah itu tadi masalah indik desa membangun tadi boleh dikatakan berkembang ya memang Pak, tapi kenyataannya kami ya itu tadi. Tapi kalau bapak-bapak tidak percaya, ayo silahkan kita mengunjungi ke desa saya, diperizinkan untuk maupun provinsi maupun pusat, ya silahkan Pak, kami siap menampung Pak. Jadi bukti yang nyata Pak, tidak hanya membawa cerita yang kalau dianggap bahan bapak-bapak ini ulun bohong bercerita kan gitu. Jadi kan kalau kita bahan sampian bapak ini ke desa-desa kami siap Pak menampung beberapa orang itu. Kalau masalah konsumsi makan kami siap Pak. Nah jadi bagaimana ke depannya masalah jalan infrastruktur kami ini Pak. Nah itu Pak. Sedangkan sekarang ini Pak kami berjalan kaki. Nah bagaimana lapahnya nah kami Pak. Nah mungkin itu. Yang kedua masalah sumber daya manusia Pak. Ini kemungkinan kita pernah, ini untuk Pak Gubernur Pak, mungkin ini masalah SDM Pak untuk sumber daya manusianya. Karena di desa kami ini pendidikan minim Pak, untuk pendidikan. Jadi kan kemarin kita pernah nonton waktu debat, itu Pak Gubernur mengatakan sekolah non formal Pak, paket A dari sampai paket C. Nah harapan kami itu Pak terkapar dari pian kemarin itu untuk desa kami yang di Pagunungan Pak, khususnya di Saing Bantai dan Juhu. Lawan itu guru-gurunya, untuk guru-gurunya Pak, mudahan di desa ulun sendiri. Jadi tidak ada mengatakan perjalanan itu sangat sulit Pak. Oke, cukup ya. Mungkin itu aja yang kita Jadi satu sampaikan. tadi masalah jalan, Ya. masalah penduduk sedikit susah kumpulnya, kemudian masalah sumber daya manusia. Cukup ya Pak Ya, Pembakal? ya. Oke, makasih. Silakan yang kedua. Yang kedua, silakan. Singkat, padat, jelas ya. Silakan perkenalkan diri dan langsung pertanyaannya. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Samsiar, Kepala Desa Gunung Raja, Kabupaten Tanah Laut. Yang saya hormati Abah kita Berataan, Bapak Gubernur, Bapak Haji Muhyiddin beserta istri. Yang saya hormati Bapak Menteri Desa yang alhamdulillah beliau hari ini berkenan hadir beserta istri. Yang saya hormati seluruh yang berhadir, juga semua pembakalan se-Kalimantan Selatan. Izin Pak, saya mendukung 1000% Pak, bukan 100% untuk Koperasi Merah Putih. Saya sudah membentuk Koperasi Merah Putih, kemarin mengadakan Prabosdes, Musdisus di tanggal 14 dan sudah terbentuk. Cuman begini Pak, izin, kalau bisa ini banyak keluhan dari kawan-kawan berkenaan dengan Koperasi Merah Putih, kalau bisa jangan sampai menyentuh otak-atik berkenaan dengan dana desa. Bujur kada kawan-kawan pembakalan? Sebab bukan apa-apa Pak, kami ini sudah menjalankan yang namanya pembikinan APBDes. RKP APBDes sudah terbentuk Pak. Jadi kasihan desa melakukan perubahan gara-gara ada yang baru Pak. Udah Izin. paham.
Nggih, izin Pak, izin sebentar ya Pak, nggih, izin. Jadi itu Pak, juga dari saya perwakilan dari kawan-kawan berkenaan dengan ketahanan pangan Pak. Izin Pak, sebenarnya bukannya ulun lancang, berkenaan dengan ketahanan pangan, kami ketahanan pangan rata-rata desa di APBDes itu sudah menganggarkan buat ini itu. Kalau ini dirubah lagi buat penyertaan modal ke BUMDes, kasihan lagi Pak desa, kasihan. Sedangkan kita dana desa itu sudah dibagi per item Pak. Cuman izin, ini saya perwakilan dari kawan-kawan terutama Kades di Tanah Laut. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat ulun, jadi ini saya suarakan kepada Bapak Menteri Desa langsung, ini sebagai suara hati dari kawan-kawan pemerintahan desa, terutama Kabupaten Tanah Laut. Izin saya selaku Ketua Abdesi di Kabupaten Tanah Laut. Nggih, kemarin pas Rakornas di Jakarta kita sudah ketemu sama Pak Wamen dan saya sudah ceritakan. Kiranya itu aja dari saya, salah hilap banyak-banyak minta maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin Bapak Menteri. Lanjut, satu lagi ya. Sebelah Satu sini lagi. dulu. Yang pakai peci, yang pakai peci. Pakai peci. Oh ada ibu-ibu, boleh ibu-ibu dulu. Ibu-ibu. Ibu-ibu dulu. Baik. Mewakili suara perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin langsung saja. Nama ulun Haji Usmini, Kepala Desa Rantau Bujur Tengah, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kami di sini sebagai Kepala Desa sangat gembira dan menyambut adanya pembentukan atau akan terlaksananya koperasi merah putih untuk desa. Dan saya yakin masyarakat desa sampai ke pelosok akan mudah dengan mendapatkan bahan pangan, segala keperluannya. Insya Allah kami akan optimis, akan insya Allah mensukseskan koperasi tadi. Insya Allah itu aja dari ulun. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses, salam koperasi merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata dukungan dari Enggak, suara bentar. perempuan. Dari pertanyaan tadi masih ada yang beda enggak? Yang beda. Kalau sama jangan. Coba. Kalau sama pertanyaannya enggak usah. Coba. Oke, silakan. Berbeda kan, Pak Pembakal? Kalau sama jangan ya, karena jawabannya akan sama nanti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri, Pak Gubernur, izin, mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Insya Allah ini lain daripada yang lain pertanyaannya Pak Menteri. Perkenalkan Pak, saya Kepala Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Sigam, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nama saya Pak, izin, saya baru kemarin Pak menyelesaikan doktornya Pak. Mungkin satu-satunya, mohon izin ini, doktor kepala desa se-Indonesia Pak. Terima kasih Pak. Langsung saja Pak Menteri. Pertama, kami dari Kabupaten Kota Baru ini 198 desa, semuanya hadir Pak. 8 kelurahan, kami khusus Desa Hilir Muara Pak. Kabupaten Kota Baru ini Kalimantan Selatan, Pak Gubernur, Pak Menteri, potensi kekayaan sumber daya alamnya sektor perikanan dan kelautan, samping pertambangan dan perkebunan. Khusus tempat saya Pak Menteri, Desa Hilir Muara ini 85% Pak bergerak di sektor perikanan kelautan. Oleh karena itu Pak Menteri, the best ini Pak, program pemerintah Pak Prabowo, Kabinet Merah Putih, kami mendukung Pak, Instruksi Presiden nomor 9 2025 sangat tepat dan relevan dalam rangka mempercepat akselerasi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan Pak di tempat saya sebagai kepala desa. Oleh karena itu saya mendukung sepenuhnya Pak program ini. Insya Allah target 31 Mei ini
ini sudah kami dengan Camat Pulau Sigam, Pak Bupati, siap melaksanakan instruksi Presiden Republik Indonesia, Pak. Oleh karena itu, yang kedua Pak Menteri, izin Pak, di kelurahan itu kan tidak ada dana desa, Pak. Tidak ada dana desa untuk kelurahan. Nah, otomatis bagaimana nanti teman-teman di kelurahan itu untuk membentuk koperasi merah putih. Yang kedua Pak Menteri, Pak Gubernur, izin Pak Gubernur. Nah, ini kan dana desa, Pak. Nah, dengan Impres nomor 9 2005 ini akan menambah transformasi sosial problematika. Kepala desa ini kan Pak Menteri, jabatan yang sangat berisiko, Pak. Betul, Pak. Jabatan yang berisiko. Satu, kepala desa itu bisa bertindak secara yudikatif, menyelesaikan ahli waris, orang berkelahi, cerai, dan sebagainya. Bisa menjadi eksekutif, kemudian bisa menjadi legislatif. Nah, oleh karena itu, Pak Menteri, Pak Gubernur kemarin, kami menagih janjinya Pak Gubernur, Pak Haji Muhyiddin, di samping dana desa, pemerintah pasal 57 Pak Menteri, pasal 57 Undang-Undang nomor 3 2024, pendapatan desa itu bisa dari Gubernur, Pak, DAD, Pak. Ya kan? Dari dana pendapat alokasi umum kali 10% dari total APBD provinsi 11 triliun, maka mohon maaf dengan hormat Pak Gubernur, bisa nanti membantu kami pendapatan desa ini, insentif desa dari DAD, Pak, dari Provinsi Gubernur, pasal 57 dibolehkan itu, Pak, untuk Undang-Undang nomor 324. Dalam rangka begitu risiko tingginya jabatan kepala desa, maka harus ditunjang dengan kesejahteraan kepala desa, Pak, Kalimantan Selatan. Barangkali usul Pak Gubernur, Pak Menteri. Demikian, Pak, terima kasih banyak atas kedatangan Pak Menteri, mudah-mudahan pian dengan keluarga, sehat walafiat. Pak Gubernur, sehat walafiat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu lagi. Yang belum tengahin tadi ya? Ya, silakan, terakhir. Oke. Langsung Bupati langsung Hulu Sungai Bupati. Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Pak Menteri, Pak Gubernur, ulun menyampaikan tadi yang ditanyakan oleh satu kepala desa di daerah kami terkait dengan jalan itu. Jadi 2 desa itu, Pak Menteri, itu merupakan desa tertinggal di tempat kami karena tidak ada akses jalannya. Bagaimanapun ke depan itu mesti harus kami bangun. Akan tetapi Pak Menteri, wilayah itu termasuk kawasan hutan lindung. Jadi mohon kami akan mengusulkan untuk pelepasan kawasan hutan itu untuk kami jadikan jalan. Jadi ke depan kami akan mengusahakan jalan itu dan mohon dibantu untuk pelepasan kawasan hutan itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, terkait dengan pembiayaan koperasi merah putih, satu itu boleh dari dana desa, kemudian dari dana BTT. Yang kami tanyakan bagaimana Pak Menteri, biar kami ini sama-sama memiliki, kita mengadakan sharing dana. Setengah dari dana desa, setengah dari dana BTT, bagaimana? Kalau itu boleh, mohon izin, mungkin itu yang kami sampaikan dan kami tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya. Cukup. Nanti bisa kita sambung kalau waktunya memungkinkan. Karena ini belum sholat dan belum kebutuhan lain. Baik, yang pertama tadi sudah dijawab dari hulu sungai Tengah ya, Pak Bupati menjawab lagi tadi yang penanya tadi masalah status jalan dan lain sebagainya. Saya sudah ketemu dengan Menteri Kehutanan, Pak. Memang ada 3.000 desa yang ada dalam kawasan hutan. Nah, nanti tolong diusulkan, Pak ya. Tolong Pak Sekjen, Pak Dirjen, catat nama desanya. Nanti kita akan bicarakan dengan Menteri Kehutanan, Pak. Saya sudah ketemu. Dan insya Allah desa-desa yang ada dalam kawasan nanti akan kita carikan solusi yang terbaik supaya tidak lagi masalah, Pak. Sudah ketemu dengan Menteri Kehutanan, udah. Ya. Pokoknya zaman Pak Presiden Prabowo ini nggak dibikin ruwet, Pak. Yang penting payung hukumnya kita buat dan semuanya bisa kita selesaikan. Kemudian bagaimana membentuk koperasi desa merah putih, tempatnya jauh-jauh. Nah, ini pentingnya tadi Satgas. Jadi Pak Bupati
bisa memerintahkan Pak Camat di tempat 2 desa yang jauh-jauh tadi bisa digabung Pak. 2 desa itu bisa digabung, tidak mesti 1 desa 1 koperasi. Karena kami sudah buat surat ujuk juknis yang penduduk di bawah 500 orang, ini Pak Gubernur, kalau ada di desa di Kalimantan Selatan di bawah 500 orang, boleh digabung. Koperasi Desa Merah Putih bersama. Jadi tidak mesti 1 koperasi, 1 desa. Contoh tadi 2 desa yang tadi masih di pedalaman, susah, itu boleh diinisiasi oleh camat, diundang ke kantor camat, musyawarah bersama, boleh itu. Boleh, yang penting ada berita acaranya. Jadi undang BPD, undang kepala desa, tokoh masyarakatnya mungkin 10 orang, undang ke kantor camat, musyawarah, siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, di mana mau dibangun, itu boleh Pak. Jadi tidak mesti 1 desa 1 koperasi. Ini sudah Menteri Desa sudah buat surat edaran dalam Juklat dan Juknis. Kemudian saya langsung jawab pertanyaan Pak Bupati tadi, gimana dana ya? Dana boleh aja Pak. Setengah dana BTT boleh, setengahnya nih dana desa boleh Pak. Yang penting administrasinya rapi Pak. Jadi kalau dia 2,5 juta berarti 1,250 misalkan, ya nggak apa-apa. Diambil dari setengah desa, setengah dari BTT, boleh Pak. Yang penting pertanggungjawabannya clear. Jangan sampai 2,5 juta dari dana desa, 2,5 juta dari BTT, itu nggak boleh. Tapi kalau dibagi 1 juta dana desa, 1,5-nya BTT ya boleh. Yang penting akta notarisnya dibuat Pak. Itu Pak Bupati ya. Jadi boleh Pak, boleh aja Pak. Nanti kan ada pertanggungjawabannya sekian untuk koperasi Desa Merah Putih. Dari dana desa sekian juga ada pertanggungjawabannya nanti. Kemudian dari tanah laut tadi sudah dibentuk, terima kasih Bapak, luar biasa. Nah, ketahanan pangan dari aspirasi memang Kementerian Desa yang ditunjuk oleh dalam peraturan Menteri Desa nomor 2 tahun 2004 tentang fokus dana desa, kita selama ini pengalamannya begitu Pak. Karena kalau dana desa itu untuk ketahanan pangan, bagi-bagi bibit, bagi ayam, bagi kambing atau bagi apa, itu sekali pakai hilang Pak. Bahkan ayamnya baru dikasih 1 minggu, ayamnya dipotong. Nah makanya kita arahkan ke BUMDes, supaya BUMDes itu punya modal. Misalkan BUMDes nanam cabai, dari dana ketahanan pangan itu kan cabainya dijual, dapat untung lagi, gitu loh. Atau ada juga yang mengusulkan gimana kalau untuk jalan, infrastruktur, sekarang perintah Bapak Presiden Prabowo itu, ketahanan pangan itu bidang produksi. Jadi padi, jagung, hortikultura, perikanan, kemudian ayam dan sebagainya Pak. Jadi nanti untuk teknisnya boleh Pak Kades, karena kami punya Wurum, itu ada Pak Dirjen kami bawa semua, Pak Nugroho itu ahlinya, Pak Dirjen Desa Pedesaan. Untuk lebih detailnya nanti bisa Pak, bubar ini Bapak temui Pak Dirjen saya, untuk lebih detailnya ya. Kemudian dari HISU Ibu tadi mendukung penuh, terima kasih Bu. Ibu-ibu ini luar biasa nih, tenaga emak-emak, power of emak-emak ya. Kota Baru tidak punya dana desa, ya benar, karena kelurahan, makanya pakai dana BTT boleh, dana dari Pemkot, atau kalau di sini ada Bank Kalsel, boleh juga dana CSR Bank Kalsel dipakai, asal diusulkan, boleh Pak. Jadi memang nggak bisa dana desa karena nggak ada dana desa di kelurahan, tapi boleh di sumber lain, boleh dari Pak Gubernur, mungkin dari sumber CSR mana Pak Gubernur perintahkan, boleh dari BTT, dari wali kota, boleh Pak. Insya Allah nggak ada halangan tuh Pak, 2,5 juta, semuanya 2,5 juta ya. Kemudian sudah tadi, semuanya sudah. Nah, jadi gini Pak, masalah pendanaan nanti saya tambahkan dikit. Setelah dibentuk koperasi kelurahan dan Desa Merah Putih, kita bangun tempatnya, bisnisnya apa? Contoh nih, misalkan Bapak Ibu mau jadi pengecer gas LPG, di sini pakai gas LPG nggak sih? Pakai nggak Pak di desa-desa? Nah kemarin Pak Menko Pangan, Ketua Satgas Koperasi sudah rapat dengan Menteri BUMN. Insya Allah di desa-desa boleh nanti sebagai pengecer gas LPG Pak. Boleh pengecer pupuk, selama ini kan pupuk susah kan? Sekarang boleh Pak Bupati, enak sekarang. Boleh menjadi gudang sembako, gudang gabah, gudang jagung. Gimana caranya?
Misalkan Bapak Ibu di koperasi itu unit usahanya gas LPG 3 kg. Berapa butuhnya dibuat usulan. Diajukan ke Bank Himbara, itu bisa BRI atau bank lain. Nanti banknya nilai berapa sebenarnya yang dibutuhkan, baru dikasihkan duitnya. Jadi kita Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri Menko Pangan nggak pegang duit Pak. Jadi kalau ada fitnah ini nggak mungkin. Karena kita nggak pegang duit 1 sen pun, yang pegang duit adalah bank. Berapa yang dibutuhkan sesuai dengan verifikasi bank, tanpa agunan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu gadaikan tanah, gadaikan apa, tapi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan sembako, butuhnya 1 miliar diusulkan. Nanti bank verifikasi dulu, benar nggak ada 1 miliar. Kalau cuma kebutuhannya 500 juta di desa itu, 500 juta dikasihkan Pak. Ya, nah termasuk nanti untuk manajemennya akan ada dari negara, tidak perlu diambil gajinya dari koperasi, tapi negara akan hadir untuk menggaji para pegawai di koperasi itu Pak. Ya, jadi enak sekarang. Pak Prabowo benar-benar serius untuk mengentaskan kemiskinan dari desa Pak. Bayangkan itu belum ada di dunia ini, minjam duit tanpa agunan. 3 miliar, bahkan kalau bisa sampai 5 miliar tanpa agunan. Dan bunganya rendah. Dan dikembalikan dalam jangka waktu yang panjang, bisnisnya juga bagus-bagus. Gas LPG, sembako, pupuk, obat, itu kan dibutuhkan semua. Insya Allah kooperasinya akan untung besar Pak. Insya Allah ya. Saya kira itu Pak Gubernur, mungkin tadi ada beberapa dari Pak Gubernur, silakan Pak. Cukup ya? Cukup ya, nanti kalau ini habis ini bisa kita ngobrol ya. Karena jam berapa ya? Oh udah jam 1 lewat Pak, kita juga harus siap-siap, ada acara satu lagi, kemudian harus ke Jakarta, ntar malam saya ke Sulawesi Tengah, lanjut lagi ke Sulawesi Tenggara, lanjut lagi ke Maluku Utara. Waduh ini, makanya istri kadang-kadang dibawa Pak, kalau enggak bahaya Pak. Itu Pak Gubernur, terima kasih Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Bu Kajati, Pak Kabinda, Pak Danlanal, Pak Dalanut, kemudian Bang Pangeran, anggota DPR kita, Ibu Heni, Pak Sugeng, terima kasih semuanya, Pak Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, para camat, para pembakal. Insya Allah pertemuan ini akan menghasilkan desa-desa di Kalimantan Selatan menjadi desa yang bahagia dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Bapak Haji Yandri Susanto, SPT MPD. Dan selanjutnya kita akan foto bersama. Mohon izin berkenan kiranya Bapak Menteri yang akan didampingi istri untuk boleh turun ke bagian bawah, dipersilakan. Dan tentunya kami juga mengundang kepada Bapak Gubernur yang didampingi istri dan juga seluruh tamu VIP untuk boleh mengisi tempat di area bagian bawah. Dan rekan-rekan media dan juga rekan-rekan humas kami persilakan untuk boleh mengambil tempat di area bagian atas. Kita akan bersiap-siap, jadi nanti kita akan foto dari bawah. Betul sekali, dan untuk itu kami persilakan juga kepada seluruh audiens ataupun juga tamu undangan yang berhadir untuk bisa bangkit berdiri di tempatnya saja. Sekali lagi kami persilakan untuk seluruh tamu undangan lainnya, dipersilakan untuk bisa bangkit berdiri di tempatnya saja. Kita akan berfoto bersama. Untuk rekan-rekan yang berada di bagian atas, kami persilakan juga untuk boleh bergabung di area bagian tengah. Kita akan berfoto bersama, Bapak dan Ibu boleh lihat kamera di bagian tengah. Mohon izin kamera utama boleh angkat tangan, kamera utama di bagian tengah Bapak dan Ibu. Kita bantu untuk susun terlebih dahulu. Baik, dan untuk selanjutnya mohon izin, bersiap-siap kami akan pandu. Dan sekali lagi yang ada di belakang mohon untuk bisa bangkit berdiri dari tempat duduknya masing-masing. Baik, sudah siap, mohon izin kita akan berfoto bersama. Kami akan pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, sekali lagi mohon izin. Tangannya boleh dikepalkan. Baik, 1, 2, 3. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Mohon izin untuk tetap bertahan karena kita selanjutnya akan bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Bapak dan Ibu, mohon izin untuk tetap bertahan karena kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
Baik, dan dengan demikian rangkaian acara peluncuran dan juga dialog percepatan musyawarah desa kelurahan khusus pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih pada hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang mendukung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, dan rangkaian acara ini diorganize oleh Undas Production. Akhir kata saya Aditya Agusta. dan juga saya Heni Edselina. Kami berdua undur diri pamit. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.